Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati kepada mata kuliah Ekonomi Manajerial, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Hawatufianita, perwakilan dari kelompok 2, yang akan menjadi moderator dalam diskusi malam ini. Adapun anggota dari kelompok ini, yang pertama Nana Mardiana, yang kedua Amnah Munjia, yang ketiga Muhammad Febriansyah, yang keempat Raudatul Amalia, yang kelima Billy Subakti, yang keenam atau yang terakhir saya sendiri, yaitu Ratu Siti Hawatufianita. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang keputusan penetapan harga dan kuantitas di pasar monopoli. Susunan acara meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Nana Mardiana. Terima kasih kepada Nana Mardiana yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya, penyampaian materi yang selanjutnya yang diserahkan kepada Ratu Siti Hawatufianita, saya sendiri. Materi-pemateri yang selanjutnya diserahkan kepada Amnah Munjia. Terima kasih kepada Amnah Munjia yang telah menyampaikan materi ini. Dan yang selanjutnya, pemateri yang selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Febriansyah. Kepada Muhammad Febriansyah dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Febriansyah yang telah membacakan materi tersebut. Pemateri yang selanjutnya akan diserahkan kepada Raudatul Amalia. Kepada Raudatul Amalia Walter Nilsson 1999, sebuah pasar disebut sebagai pasar monopoli atau monopoly market jika hanya terdapat satu perusahaan yang melakukan penawaran. Perusahaan ini dapat memilih untuk berproduksi di setiap titik dalam kurva permintaan pasar. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang kurva permintaan pasar ini, perusahaan monopoli tidak membuat keputusan tentang berapa banyak barang yang harus diproduksi. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Hawatufianita. Saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar monopoli. Ada 5 karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, perusahaan baru sulit memasuki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Yang terakhir atau yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang penetapan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopoli. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan seorang monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi tingkat output terbaik. Di sini ada dua tingkat. Yang pertama, tingkat output terbaik monopolis jangka panjang adalah jika P sama dengan LMC, tingkat output terbaik, MR atau sama dengan LMC dan skala pabrik yang optimum.
adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output terbaiknya. Yang kedua, monopolis biasa, memperoleh laba ekonomis jangka panjang karena tidak adanya pesaing baru yang memasuki pasar. Dan karena pesaing baru terhalang barrier to entry, monopolis tidak akan berproduksi pada tingkat terendah kurva LAC. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi harga dalam monopoli. Yang pertama yaitu menjual outputnya di dua pasar yang berbeda. Yang kedua yaitu sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Dan selanjutnya yaitu syarat-syarat diskriminasi harga. Syarat-syarat diskriminasi harga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat dan elistimatis permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu produsen dapat mengeksploitasi sikap dan rasional konsumen. Baik, perkenalkan, nama saya Billy Subakti dari kelompok 2. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung saja ke poin berikutnya, yaitu contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN. Terus yang kedua, tarif yang berbeda yang ditetapkan oleh dokter, konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain. Terus yang terakhir atau yang ketiga, yang terakhir yaitu kebijakan harga domestik dan harga pasar di luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.